Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Salah satu tantangan umat muslim saat ini adalah menguatnya pemahaman ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jika kita lihat dari perspektif sosiologi agama, maka ekstremisme dan radikalisme berpotensi menular ke semua pemeluk agama. Tidak hanya Islam, agama-agama lain pun ikut terpengaruh. Meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebengisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama yang menjadi perilaku tindakan kekerasan dan teror sering menyandarkan tindakannya pada ajaran-ajaran suci dari agama mereka. Maka dari itu saya menyampaikan moderasi, toleransi dalam beragama dan bermasyarakat. Maka dari itu, pemahaman moderasi dan toleransi dalam beragama haruslah kita berikan kepada para pemeluk agama yang ada di Indonesia, supaya semua umat beragama bisa membuat penghalang yang mampu untuk menjaga keutuhan bangsa ini, supaya semua umat beragama dapat hidup berdampingan dan hidup dengan damai. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadi Indonesia sebagai negara agama. Konsep yang telah terbangun adalah republik. Negara dan masyarakatnya harus mengayomi dan melindungi keragaman agama yang berada di Indonesia. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang dalam beribadah untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Kita sebagai umat Islam harus berusaha menciptakan kesejahteraan bersama serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia tanpa membeda-bedakan agama. Hal ini bisa memungkinkan jika setiap toleran dan moderat menjadi prinsip utama dalam bermasyarakat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah agama yang lurus dan moderat. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW secara tegas menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Qur'an sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam sangat banyak menceritakan tentang sikap toleransi dan moderasi bermasyarakat. Semestinya kita memahami pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga sebagai umat Islam sudah seharusnya sadar dan aktif untuk menyampaikan pesan toleransi Al-Quran pada kehidupan bermasyarakat. Dengan menguatnya pemahaman toleransi dan moderasi, maka masyarakat dan generasi muda tidak mudah dipengaruhi oleh doktrinasi gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Agama tidak mungkin bisa diterima oleh umat manusia jika di dalamnya mengajarkan
umatnya untuk melakukan kekerasan dan kebengisan. Sudah pasti Islam menjaga dan melestarikan perdamaian dimanapun ia berada. Maka dari itu, konsep moderasi dan toleransi sudah pasti merupakan salah satu ajaran agama yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.